Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi sistem 5 kingdom. Yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Jadi ada pembagian sistem 5 kingdom yang terdiri dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan para ahli taksonomi itu ada sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Nah, pada tahun 1969, Robert Whittaker itu memperkenalkan klasifikasi sistem 5 kingdom dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi atau makanannya. Nah, kelima kingdom tersebut adalah yang pertama ada Monera. Monera itu merupakan organisme yang bersifat prokariotik, contohnya bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian yang kedua, ada Protista. Ini merupakan organisme eukariotik yang bersel tunggal. Ada contohnya protozoa dan juga ganggang. Yang ketiga itu adalah fungi. Fungi atau jamur merupakan organisme yang eukariotik, bersel banyak, dan menguraikan makanan serta menyerapnya. Plantae merupakan organisme eukariotik, bersel banyak, dan dapat melakukan fotosintesis. Nanti pembagian itu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan biji. Kemudian ada kingdom Animalia yang merupakan organisme yang bersel banyak, yang bersifat heterotrop, antara lain itu ada Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, dan Echinodermata. Nah, berikut adalah tabel karakteristik 5 kingdom dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, kemudian tipe selnya, kemudian membran nukleus, mitokondria, kloroplas, dan dinding sel. Nah, untuk nanti tipe sel, membran, mitokondria, kloroplas, dan dinding sel nanti akan kita pelajari di organisasi sel di semester 2. Nah, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau disebut mikroskopis. Jadi ada berbagai jenis makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil atau mikro ya. Contohnya Paramecium dan Lactobacillus. Nah, untuk pengamatan makhluk yang berukuran kecil itu kita menggunakan mikroskop. Nah, nanti ada penjelasan khusus untuk mikroskop. Pertama, kingdom Monera ya. Kingdom Monera ini berukuran mikroskopis itu berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Ya, jadi harus dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Ciri-cirinya, selnya tidak memiliki membran inti, maka disebut prokariotik, ya, bersel satu dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kelompok dari kingdom Monera itu ada bakteri dan ganggang hijau biru atau disebut cyanobacteria. Nah, bakteri ini bentuknya ada yang berbentuk batang, bulat, spiral, dan koma. Ya, dapat melakukan pernafasan itu secara aerob dan anaerob. Aerob itu memerlukan oksigen, anaerob tidak memerlukan oksigen. Sementara ganggang hijau biru itu mempunyai klorofil, ada yang uniseluler atau terdiri dari satu sel, ada juga yang multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Hidupnya itu bisa secara tunggal atau juga berkelompok, disebut juga dengan koloni. Di sini ada berbagai macam bentuk bakteri, ada yang berbentuk kokus ya, ada namanya diplokoki ya, ada dua berbentuk bulat ya. Contohnya Streptococcus pneumonia, ini yang menyerang penyakit pernapasan ya. Kemudian ada Streptococi, contohnya Streptococcus pyogenes ya. Ada yang berbentuk basil atau batang ya. Contohnya adalah Bacillus anthracis.
Ya, ada juga yang mempunyai bulu cambuk, contohnya lah flagellata, ini Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipes ya. Kemudian juga ada yang Clostridium botulinum ya. Kemudian ada contoh lain itu berbentuk seperti koma ya, Vibrio cholera, ada yang berbentuk spiral, Helicobacter pylori atau ini Treponema pallidum. Nah, bakteri itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, bakteri yang menguntungkan itu contohnya ada Clostridium pasteuranium dan Azotobacter crococum. Ya, itu fungsinya mengikat nitrogen sehingga dia mampu menyuburkan tanah. Kemudian ada Rhizobium radiculosa ya, terdapat dalam bintil akar kacang, ini juga dapat menyuburkan tanah. Kemudian ada Lactobacillus bulgari, bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt ya. Yogurt itu adalah minuman susu yang sering kalian konsumsi. Bakteri yang merugikan itu juga ada namanya Salmonella typhosa. Ini penyebab penyakit tipus ya. Ada Mycobacterium tuberculosis itu penyakit TBC. Clostridium tetani itu bisa menyebabkan penyakit tetanus dan Shigella dysenteria. Ini penyebab penyakit disentri ya. Kemudian Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Nah, ini contohnya ada Cicadae, hidup bersimbiosis pada pakis saji. Contoh lain ada Anabaina azolla, hidup bersimbiosis pada akar ya, pada akar paku air Azolla pinnata sehingga dapat menyuburkan perairan. Ada Spirulina ya, Maxima. Itu adalah sumber makanan berprotein tinggi ya. Ada Oscillatoria, ganggang biru yang berbentuk seperti filamen atau benang. Kemudian ada Glioxapsa, ganggang biru bersel tunggal yang dapat memfiksasi atau mengikat nitrogen bebas di udara. Ya. Nah, ini beberapa contoh dari ganggang hijau biru, ada Oscillatoria, Glioxapsa, Anabaina dan Nostoc. Selanjutnya kingdom Protista. Protista itu memiliki selaput inti sehingga disebut eukariota. Kalau Monera tadi disebut prokariota, tidak mempunyai selubung inti ya. Tapi kalau eukariota itu inti selnya terlindung oleh selaput inti. Kemudian berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Kebanyakan bersifat heterotrof ya. Kalau secara kawin itu dengan konjugasi. Sedangkan secara tak kawin itu dengan cara membelah diri. Protista itu dibagi ada protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Nah, ciri-cirinya memiliki dinding sel dan klorofil bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan, ada yang bersel satu, bersel banyak, dan bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Contohnya ada Eglina, Laminaria, Eusima, Chlorella, dan Palmaria. Protista mirip hewan atau protozoa. Ciri-cirinya memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat geraknya itu berupa pseudopodia, ada yang berupa kaki semu, silia, ya. Itu bulu getar, ada flagella, bulu cambuk serta hidup di air tawar, tanah dan bersifat parasit. Contohnya ada Paramecium, Amoeba, Trypanosoma dan Plasmodium. Yang ketiga itu adalah Protista mirip jamur. Ciri-cirinya tubuhnya tersusun atas hifa atau benang, tidak dapat melakukan fotosintesis. Beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif, mampu bergerak seperti amoeba dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Contohnya ada jamur air golongan Oomycota meliputi Phytophthora dan Pythium, serta jamur lendir atau Myxomycota. Ya, tadi sudah diuraikan protista seperti tumbuhan ya, itu bersifat autotrof, uniseluler atau multiseluler, mengandung banyak tipe pigmen atau warna ya. Contohnya ada Aegulena ya, yang hidup di air tawar, dan ada namanya ganggang hijau atau contohnya itu ada ulva. Kemudian ganggang ini contohnya itu ada ganggang hijau ya, berdasarkan warnanya ada ganggang hijau atau chlorella. Ganggang hijau dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian ada Sargassum siliquosum, ganggang coklat. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan ya karena hidup di daerah
sepanjang pantai berbatu daerah tropis ya. Ada yang ukuran dari kecil sampai puluhan meter. Ada contoh lain adalah Eusima spinosum ya, ganggang merah ya. Kemudian ada ganggang pirang atau disebut dengan diatom, umumnya hidup sebagai plankton di laut ya. Ini contoh-contohnya ada Eugilena, Volvox ya, dan ada ini Ulva. Protista seperti hewan ya, heterotrof, bergerak aktif, uniseluler, contohnya adalah protozoa, Plasmodium malariae, amoeba, dan juga paramecium. Berdasarkan alat geraknya, protozoa itu dibagi menjadi 4 filum, ada Ciliata, Flagellata, Sporozoa, dan Rhizopoda. Nah, kalau Rhizopoda itu contohnya adalah amoeba proteus, bergerak dengan menjulurkan sebagian protoplasmanya membentuk kaki semu atau disebut Pseudopia. Kemudian contoh yang kedua itu ada Trypanosoma gambiense. Nah, ini bergerak menggunakan alat cambuk ya atau rambut cambuk ya, flagel. Kemudian ada Paramecium caudatum, dia bergerak menggunakan rambut getar atau cilia, dan Plasmodium ini tidak mempunyai alat gerak ya. Ini contohnya adalah yang menyerang penyebab penyakit malaria. Ini contoh Rhizopoda, ada amoeba, foraminifera, kemudian ciliata, contohnya ada paramecium, didinium, dan stentor. Kemudian flagellata, ada contohnya Eugilena dan Nocticula. Kemudian yang keempat itu ada sporozoa, contohnya adalah Plasmodium ya. Selanjutnya protista seperti jamur itu bersifat heterotrof, mempunyai dinding sel dan bereproduksi dengan spora. Kingdom yang ketiga itu adalah kelompok jamur atau fungi. Bentuk tubuh jamur itu bermacam-macam. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, ya. Jamur itu tidak punya klorofil sehingga dia tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, hidupnya sebagai parasit, ya. Dia itu mengambil dari sisa-sisa makhluk hidup. Makanya jamur itu termasuk kelompok pengurai. Ini ada contoh beberapa jamur, ya. Ada juga jamur yang hidup misalnya pada roti, pada jagung, pada nasi busuk. Ada jamur yang hidup di kayu, tumbuh di tempat-tempat basah ya. Nah, ini dia tadi fungi atau jamur eukariotik, memiliki dinding sel, tidak berklorofil, berkembang biak dengan spora. Contohnya ada Rhizopus stoloniferus, jamur pada tempe, Aspergillus wenti, jamur pada kecap, Saccharomyces cerevisiaceae, jamur pada roti, dan ada Volvariella volvaceae atau jamur merang. Jamur merang ini adalah jamur yang dibudidayakan karena dapat dikonsumsi. Ya, ini yang menguntungkan tadi ada Volvariella volvaceae ya, mengandung protein tinggi dan dapat dikonsumsi, Rhizopus untuk pembuatan tempe, Saccharomyces untuk pembuatan anggur, dan Aspergillus itu juga untuk membuat tape. Nah, ini contoh-contoh dari gambaran jamur. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.